Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti antum masyaallah sallallahu muqarrabin. Wassalamualaikum mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sunnah sunnah. Wassallallahu bana umatina wa jatina sallallahu masyaihina wassalamu mahatina al-asqiya malam. Alamidi wa asnati wa alibait. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istihbabil basyasati yang dalam sunai basasah. Basasah itu wajah yang cerah. Jadi ketika salaman kita itu disunahkan dengan wajah cerah, bukan apa? Yang enggak cerah itu apa istilah? Mesengut. Pokoknya yang enggak cerah. Fi istihbabil basasati yang dalam sunai menampilkan wajah yang cerah sumringah wa du'ai lan ndongaaken ma'al musafahati sartane salaman. Jadi ini maksudnya ketika Anda salaman ketemu temannya baru datang, kemudian kita salaman. Ketika salaman itu dua hal yang kita disunahkan. Satu, wajah kita cerah, Mbak, senyum koyok apa sih, senyum, sapa, salam, senyum, sapa ya. Nah kak ngono kita gratis belanja, ya kan? Nah, nanti tuh kalau nggak disapa laporkan ke manajemen. Kan ada SOP-nya kan gitu. Senyum, sapa, salam, senyum, sapa. Nah ketika kita salaman, kita itu disertai ada dua hal yang disunahkan. Satu, menampilkan wajah yang cerah, dan yang kedua ketika salaman tuh mendoakan sehat Mbak ya, gitu loh. Cukup menengai mari apa mana salamannya biasanya nak biyen mak itu kan cuma ujung jari gini tuh biyen, saiki enggak lah, saiki rangkulan. Nah dulu kan gitu toh, Anda lihat film-film dulu ujung jari aja gini, enggak. Jadi ketika salaman ada dua yang disunahkan, wajahnya cerah, yang kedua mendoakan. Jangan lupa itu, mendoakan, tidak diem. Semoga kita sehat, sehat. Kalau enggak gitu, apa biasanya? Piro putrane Mbak? Ditakokno anake piro. Tapi intinya adalah saling mendoakan ketika salaman, tidak diem. Wa yustahabu lan disunahkan ma'al musafahati satani salaman opo al basa satu sikap menampakkan kecerahan bil waji, wajahnya cerah. Jadi senang salaman tuh dengan senang. Itu satu yang disunahkan. Yang kedua wa du'a'u bil maghfirati, mendoakan untuk saling semoga kita diampuni. Tadi misalnya semoga sehat Mbak ya, itu penting. Itu jadi artinya ketika orang tua kita, teman-teman kita bilang sehat Mbak ya, itu bukan tanpa dasar. Ngomong itu aneh hadise, karena Nabi mengajarkan kalau salaman itu tidak diem tapi mendoakan. Kalau Nabi mendoakannya bil maghfirah, tapi kalau kita kan bahasanya bisa macam-macam toh. Maghfirah itu bisa dengan kesehatan, bisa macam-macam. Intinya adalah mendoakan yang baik. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu an qala li sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikane gini, la tahkirona, jangan ngremehno sapa sira minal ma'rufi, dari sesuatu yang ma'ruf, syai'an ing sesuatu walau antalqa, senajan yang tenemu sapa sira ketemu ahaka ing sadaramu biwajin tolikin, dengan wajah yang sumringah. Jadi Nabi maksudnya jangan pernah tidak berbuat baik, walaupun mungkin perilaku baik yang kita tunjukkan pada orang lain itu hanya sekedar dengan wajah yang cerah. Itu lah iso ngasih, Anda masih ingat kalau ada tamu kita disunahkan untuk ngasih suguhan, gitu kan? Kasih makan, kasih minum. Jangan lupa Ustaz sering mengatakan kalau Anda nanti sudah rumah tangga, kemudian ada family datang,
siang-siang jangan lupa ditanya, wis mangan perung, udah makan belum, itu ditanya. Jangan saudaranya udah siang-siang datang seharian dijagongi, nggak pernah ditanya makan, padahal saudaranya itu belum makan datang. Karena itu kita yang tuan rumah harus tahu, oh ini waktunya makan siang, atau dia datangnya pagi, udah sarapan belum, kita tanya, kita kasih makan, kita kasih. Nah, itu penting. Jangan kemudian tanpa tanya, mungkin kan dia sungkan mau metu iku kok sungkan, mau golek ning warung, mau nggak keluar, tapi kita luwih banget, teman kita cuma ngajak ngobrol mau enak toh. Itu jangan lupa tanya saudara kita, kalau dia datang malam, tadi udah makan malam belum, saya rasa turu sewengi, mbak saya nginep nenggon aku ya nginep. Begitu dia datang maghrib gak ditanya sudah makan belum, padahal dia kan mungkin karena saudara ya, kadang husnudon. Oh paling nanti nenggon kayak makan, oh ternyata dia enggak. Loh, enggak semua loh orang punya ini toh. Kalau Ustaz kan punya adik-adik, punya saudara, kadang kita gini, dek kita mau main. Kadang adik itu ada yang, mas di rumah ada kepala kambing maksudnya, ayo main. Ya wes, kita mampir. Ternyata jeng glundung, kita teko itu jeng glundung roti masak. Padahal kita berharap tadi katanya dia punya kepala kambing. Kita mikirnya dimasak, ternyata enggak, ya pancen glundung di dapur. Akhirnya kita yang masak. Wah, kacau. Kadang ada tahu begitu. Ya, kita harus paham itu. Jadi kapan datang saudara kita, sudah waktunya makan, ditanya udah makan atau belum. Terus kita disunahkan kalau ada tamu ngasih makan itu ya. Tapi lah makan enggak. Tapi lah kemarin masih belajar juga toh. Kalau ngasih nyugui ojo menengai. Moro-moro makanan diletakkan di meja, jajan menengah enggak dimangga nih. Kita orang timur kadang sungkan mau makan. Karena itu monggo, masih ingat tuh hadisnya, kita malah disuruh untuk menyampaikan sampai bisa meyakinkan tamunya bahwa ini bisa dimakan. Ngaji kemarin beberapa pertemuan, Allah langsung lah dipangan karpet dhewe kok dipangan ya beneran. Saya ya enggak lah. Nah, kalau bisa kasih makan, ketika nyuguhkan makanan dan minuman, kita harus apa bahasa Jawanya? Manggakno itu bahasa Indonesia apa? Mempersilahkan makan. Kalau itu bisa. Kalau kan kadang nggak semua pas kita bisa toh, kadang Ustaz kadang sama ibu itu kan pas naik tamu ini nggak konfirmasi, pas teko ndelalah pas gak duwe sego. Kita mau ngasih makan nggak ada lauk, nggak ono, terus gak ono kabeh, kan kita juga kecewa kadang, karena itu kan tidak semua kita kondisi standby makanan. Nah, karena itu kalau bisa kasih makan, kasih kalau nggak bisa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin. Itu benar. Lah gak iso ya dijak jagongan yang apik dengan wajah cerah. Tapi jangan ikut digawe ini gawe qaulun ma'ruf jelas ayatnya qaulun ma'ruf enggak. Itu sama dengan kita kalau Anda naik kotak amal, kita ngomong subhanallah itu kan sedekah. Tapi kan kayak kotak amal gak iso diomongi subhanallah. Anggir kotak amal subhanallah. Suwese takmirin yang belakang kan innalillahi wa inna ilaihi. So sak deret gak nek sing cuma sedekah subhanallah kan enggak. Jadi Kanjeng Nabi ngajarkan kalau bisa dengan makanan itu bagus. Kalau enggak, Kanjeng Nabi di sini katakan la tahkiron nabil ma'ruf. Tapi paling enggak kita biwajhin tolik. Jadi dengan wajah cerah ketika teman kita ketemu teman kita itu penting. Kadang kan enak toh orang yang wis gak usah golek apa-apa mbak, kita yang penting ketemu udah seneng. Ya itu mungkin basa-basi ya. Iyalah, tapi kan bukan berarti ya beneran lah ngono mas, saya juga lagi gase gak ono, masih macam-macam kan, ya enggak gitu lah. Itu kan banyak toh kita itu basa-basi yang untuk pemanis, tapi sebetulnya lapar banget. Kita harus paham
Nah, kita kan harus paham begitu. Oke, jadi ketika salaman kita disunahkan wajah cerah, jangan bersengut, jangan wajah yang suram. Walaupun diutang, walaupun ganti duit, walaupun besok itu target deadline, tugas urung dadi, yo ditemuni lah sebentar. Kalau Ustadz biasanya kalau ada tamu nemui sebentar, kemudian kita izin. Ngapunten yo lagi ngajar. Sekarang kan online ya istilahnya. Online. Tadi mulai isu ngajar. Wah wis luar biasa online ini. Yo enaknya gak sadus. Katanya bodoh ini. Jadi kita ketemu tamunya, kemudian kita temui. Kalau memang kita lagi sibuk, kita izin. Ngapunten, ini lagi ada kegiatan. Jadi begitu. Sehingga mereka tahu bahwa kita itu tidak nemui bukan karena apa, nanti salah paham. Karena itu kita bilang, ngapunten tadi ini lagi menyelesaikan tugas, ada yang harus segera diselesaikan. Itu lebih nyaman, dia juga tahu sehingga nggak jadi pikiran. Iki Mbak mau kesini sebentar kok gak ono. Akhirnya kan jadi pikiran yang nggak baik. Itu satu, tampilan wajah cerah. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni anil Barra an Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muslimina saat temene muslimah ini saat temene dua orang Islam idza iltaqoya nalikane ketemu fatasofaha kemudian salaman watakasyaro lan kemudian saling menyampaikan biwudin dengan rasa sayang. Artinya ketemu itu salaman, kemudian saling menunjukkan rasa senang, wa nasihatin, lan saling memberikan nasihat, tanah sarot mongko berguguran opo khotoyahuma, kesalahan dosa-dosa mereka bainahuma. Coba kata Nabi, siapa yang ketemu kemudian salaman dan saling menunjukkan rasa senang dan saling mendoakan, maka insya Allah dosa-dosa kita itu berguguran diampuni oleh Allah SWT. Kan enak banget toh. Lain golek menghapus dosa itu gampang. Misalnya Anda yang di komplek A, golek di komplek C, salaman, situ kan lumayan, ping piro, kan menggugurkan dosa. Nah, yang jelas adalah ketika salaman dan saling menunjukkan rasa sayang dan saling mendoakan. Waya firiwayatin idza iltaqa ini redaksinya beda. Kalau yang kedua begini redaksinya, idza iltaqa nalikane ketemu sapa muslimani dua orang fatasofaha kemudian salaman wahamida dan memuji Allah yang Allah. Sering toh kita begitu salaman alhamdulillah kita bisa ketemu Mbak ya. Itu kan wahamida wastafaro lan kemudian istighfar. Kalau bahasa kita bisa istighfar, bisa alhamdulillah semoga kita diberikan kesehatan, dijaga dari itu kan juga bagian dari istighfar toh, pengampunan dosa dan mohon ghafarallahu, maka Allah akan mengampuni lahuma. Intinya ketika salaman itu tidak diem, ketika salaman itu menampilkan wajah cerah dan saling mendoakan. Warwaina fi Anas radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wassalam qala ma min abdaini ora ono dari seorang dua hamba mutahabbaini yang saling mencinta fillahi ta'ala fillahi dalam Allah taala yastakbilu yang menghadap sapa ahaduma salah satunya sahibahu ing temannya fayusafihuhu kemudian salaman. Kata Kanjeng Nabi kalau ada dua orang kemudian ketemu dan salaman, ketika salaman itu salaman tok enggak? Ternyata enggak. Fayusoliani kemudian maca sholawat. Kalau yang atasnya istighfar, saling mendoakan, istighfar. Berarti ketika salaman itu bisa banyak yang bisa kita lakukan. Satu bisa saling mendoakan, kedua bisa istighfar, yang ketiga bisa sholawat. Jadi ketika salaman, Allahumma sholli ala Muhammad, atau istighfar atau saling mendoakan. Tapi ya kita biasanya saling mendoakan atau tanya kabar, sehat ya Mbak.
atau biasa. Kalau tadi kan dengan ini apa namanya mendoakan kemudian istighfar wastaghfirullah. Yang ketiga redaksinya fayusalliyani, maca selawat ala nabi ngatasé nabi. Siapa yang salaman kemudian ketika salaman membaca selawat ilalam yatafarraqo, maka tidak akan berpisah hatta tufaro, sehingga diampuni apa dunubuhuma. Kata Nabi, siapa yang ketemu temannya kemudian salaman kemudian selawat ketika salaman, insya Allah dosanya itu telah diampuni sebelum dia berpisah. Jadi sebelum berpisah insya Allah dosanya sudah bersih. Apa yang diampuni? Mata qaddama minha, yaitu dosa-dosa yang telah lewat. Bahkan tidak hanya itu, wa matahara, dan dosa yang akan datang. Oh, luar biasa toh. Kita urung ngerasani kalau diampuni ngerasani. Misalnya tapi lah utang enggak lo ya. Lah utang iki utang akeh kemudian diampuni enggak. Utang itu urusan akad apa namanya? Hak adami, maka enggak akan selesai. Tapi yang jelas salaman kemudian maca selawat. Kita jarang banget yang ini kayaknya. Salaman kemudian selawat kayak kita jarang banget karena kita juga jarang dengar orang dan kita juga jarang. Padahal luar biasa kalau dulu hadisnya. Salaman kemudian maca selawat, maka insya Allah dosa kita diampuni yang telah lewat dan yang akan datang. Ini luar biasa. Rawaina an Anasin radhiyallahu an qala ma akhoda, tidak pernah memegang sapa Rasulullah SAW. Ini ceritanya Anas bin Malik. Kata Anas, Nabi itu tidak pernah salaman biyadirojulin kelantangane seseorang fafarokohu, kemudian melepaskan salaman hatta kola, sampai Nabi mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini luar biasa. Nabi itu kata Anas setiap salaman mesti paling tidak membaca Robbana atina. Kita nggak pernah ya. Oh, Mbak salaman Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa maneh lah riyo iso suwe. Nah, coba. Tapi itulah yang dicontohkan Nabi. Jadi Nabi sendiri mencontohkan dengan doa Robbana atina. Kata Anas, tidak pernah Nabi itu salaman tanpa membaca doa Robbana atina. Berarti setiap salaman Nabi mesti Robbana atina. Jadi artinya kalau kita ngikuti Nabi, ngikuti sunnah ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi yang jelas ketika salaman wajah harus cerah. Marilah kita belajar. Enak toh? Apa istilahnya? Body apa? Kok body knowledge? Apa namanya? Apa? Yang belajar tubuh itulah. Enak toh? Biasanya ibu-ibu, mbak-mbak perempuan biasanya di Jogja dulu ada ini latihan memberikan aura tubuh, cara senyum, cara melaku, apa ngono kuwi? Body knowledge. Oh, body language. Nah, itulah pokoknya. Nah, kayaknya kita perlu belajar bagaimana senyum yang baik. Yang pernah latihan siapa? Pulpe? Nah, kalau pernah latihan itu kontennya dia latih maksudnya. Oh, ini loh cara senyum yang normatif. Kayak apa senyumnya, kayak melaku. Kan melaku kita itu kan ada tuh hitungannya. Anda lihat siapa sing lenggak-lenggok ning dhuwur kawok itu Pragawati, kan dihitung toh cara melakunya. Kita kan enggak biayaan. Yes, tapi kan ada aturan mainnya, bagaimana senyum, bagaimana menyapa. Menyapa itu kan khas banget. Selamat berbelanja, semoga kembali. Kan SOP-nya jelas banget. Loh, itu latihannya suwe loh. Kan mereka kan latihan. Kalau gak mengucapkan itu kan kita dapat gratis belanja. Mulanya kan walaupun kita ngopein enggak kan dia tuh ngomong begitu. Bagaimana kita coba berlatih menyapa? Gimana Mbak? Terima kasih. Kita perlu membiasakan toh. Terima kasih, salam. Yang ketika di sini kita diajarkan ketika salaman dengan wajah cerah, satu. Kemudian selain wajah kita satu bisa saling mendoakan.
Kedua, saling istighfar. Yang ketiga, sholawat. Yang keempat, alternatifnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, Anda bisa pilih yang mana. Bisa Rabbana, bisa sholawat, bisa istighfar. Istighfar itu yang agak ini. Begitu salaman, astagfirullahaladzim. Ini bingung sih bisa salaman. Mungkin merasa keopong kok video salaman istighfar. Yang mungkin yang kita biasa familiar adalah mendoakan dalam bahasa Arab atau bahasa Jawa. Yang sering tadi, misalnya semoga sehat, salam sehat. Nah, sekarang karena pandemi itu yang populer. Nah, itu adalah bagian dari apa yang diajarkan Nabi. Karena ketika salaman kita diharapkan tidak diam tapi saling mendoakan. Baik, itu cara salaman. Nah, kita lanjutkan. Faslun fi karohati hanyidzuhri. Bab tentang makruhnya membelakangi punggung. Jadi lah kita salaman karo ketemu tamu kemudian kita ngungkuri. Li ayahadin maring siapapun fi ayhalin yang dalam kondisi apapun. Ini bab ini menjelaskan bahwa ketika kita ketemu begini, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, maka dimakruhkan kita dalam kondisi apapun, bahkan dimakruhkan untuk memunggungi. Apa memunggung itu? Kita tidak perhatian. Saiki kita malah like biyen Kanjeng Nabi pesene jangan membelakangi atau tidak perhatian pada dia karena itu tidak etis. Sekarang kita tidak memunggungi tapi sibuk dengan HP ini. Apa doae lo itu? Cobalah kita wis suwe ning pondok, jarang ketemu wong tua, kita pulang orang tua kita mungkin rindu kita, pengen guyonan, pengen biasa jagongan, tapi kita sibuk dengan HP ini dewi. Kita ini ngarepe wong tuane tapi sibuk dengan HP ini. Sering toh? Lah Anda di mana? Di tempat duduk. Wong telu jejer-jejer iki lho sibuk dewi-dewi. Niku gak saling menyapa, gak saling tahu sapa koncone. Cobalah. Itu mungkin bisa juga toh masuk dalam kondisi hadis ini. Yaitu berarti kita tidak perhatian pada orang yang dekat. Kata Nabi itu makruh. Itu tidak etis. Marilah kita belajar itu. Karena biasanya lah di rumah itu HP diletakkan, kita mangan nggak megang HP kecuali sangat terpaksa. Jarang kita HP digeletakno sudah. Kita lo jarang ketemu orang tua, jarang ketemu orang, sibuk dengan HP kita masing-masing. Menurut hadis ini termasuk perilaku yang tidak etis. Wa yukrahu lan dimakruhkan apa hanyudzuhri membelakangi punggung fikuli halin dalam segala situasi likuli ahadin pada setiap orang, bukan hanya pada siapapun. Kita tidak pantas kalau kita diajak ngomong sibuk karo HP ini. Wong tuane cerita mungkin tak rungokno nih. Kadang ning kampus dosene dosen yang jelasno kono sibuk main HP. Itu sangat tidak etis. Kalau Anda lihat etika di luar negeri, misalnya di barat, itu salah satu etika yang disepakati secara masyarakat. Mereka tidak akan membuka HP ketika di dalam forum. Nah, ini kan akeh toh seminar podo stoke menyampaikan poin-poin yang kini sibuk dengan HP-nya. Itu sebetulnya perilaku yang tidak etis. Itu kan berarti kita tidak menghargai teman kita. Apalagi kalau kemudian dosennya sibuk, Anda sibuk dengan dirinya. Karena kita tidak berhadapan, kadang malah dosennya yang kono di rumahnya nerangno dengan sangat luar biasa. Neng kene kameranya dimatikan terus ngelayah-layah gini. Coba, kira-kira itu loh. Kira-kira itu kayak apa gitu. Terus setelah begitu perilaku kita layah-layah, kemudian setelah itu kita habis sholat doa minta ilmu manfaat dan barokah. Kondi jalure. Cobalah kita pikirkan gitu lah. Itu kan kita bisa mendapatkan ilmu manfaat barokah itu kan jalurnya panjang.
bisa manfaat barokah itu kan prosesnya juga serius toh. Anda bisa bayangkan kita kuliah aja loh kalau turu-turu kameranya dimatikan, kemudian kita embuh lapo. Mulanya kapan tuh sempat agak marah ke teman-teman S3. Tuh ini program dokter. Kita diskusi ngoyo, dia sambil masak katanya. Udah hari ini saya bilang sudah hari ini kita nggak jadi kuliah. Nanti cari hari lain yang Anda tidak ada kesibukan lain. Ini sangat tidak etis. Coba. Terus setelah begitu loh, terus kita minta ilmu manfaat dari mana? Keberkahannya dari mana? Prosesnya aja loh, kita sambil jalan, sambil masak, sambil pekerjaan yang lain. Banyak toh. Bukan hanya di S1 malah lebih ini. Biasanya lebih santun, izin. Ustadz ngapunten, saya mohon izin tidak menyalakan kamera karena saya lagi kurang sehat sehingga saya harus berbaring sambil berbaring. Malah yang di atasnya enggak, orang-orang mati. Karena kalau Ustadz biasanya ada yang diskusi nanya, tampilkan wajahmu ndi toh? Saya tidak ingin ngomong kepada orang yang saya nggak tahu siapa yang ini. Itu kan etika. Coba, ini ketemu di dalam sebuah forum, Nabi mengatakan tidak etis kalau kemudian kita membelakangi dia dalam kondisi apapun terhadap siapapun. Coba, terhadap siapapun. Nah ini dosen kita, yang dia lagi memberikan ilmunya pada kita. Terus Anda nerimanya nggak serius. Bagaimana kemudian ilmu itu bisa masuk ke Anda dengan baik? Coba itu kita pikirkan. Itu yang satu. Yang kedua yang sering Ustaz sampaikan, ada hal yang kemudian sangat perlu kita perhatikan. Kalau kita masih ingat ngaji, apa dulu? Minahus Saniyah ya? Kok udah lupa ya? Poso. Ini masalahnya sudah hampir poso lagi, jadi harus lali. Di Minahus Saniyah itu diajarkan salah satu hal yang bisa kemudian membuat hati kita tidak cukup bagus untuk mendekatkan diri pada Allah adalah ghibah. Gitu kan? Sehingga ghibah itu ngerasani. Sehingga ghibah itu harus kita usahakan untuk kita jauhi. Kita sering menyampaikan, marilah kita belajar jangan pernah ghibah pada siapapun. Kalau enggak, ya meneng aja lah, nggak usah ngomong. Kalau kita nggak suka, ya sudah diem aja. Nggak usah ikut ghibah. Apalagi kepada dosen kita dan guru kita. Kenapa kita itu sangat harus diperhatikan, nggak boleh ghibah pada guru kita, dosen kita, ustadz kita, karena Anda bisa bayangkan, setiap hari kita kuliah ke beliau, setiap hari kita ingin ilmu dari beliau, kemudian setiap sholat kita minta ilmu barokah dan manfaat, tapi kita menghibah beliau. Itu jalurnya konti. Kadang kita itu malah dosa ini dirasani. Oh ya Allah mbak, masa Allah kumancen mbak. Wah, suatu ketika ada dosen, ada mahasiswa S1 semester akhir nemui saya, kemudian dengan segala kerendahan hatinya dia minta untuk diberikan keringanan karena dia mengalami sesuatu begini. Terus yang saya tertarik adalah, saya bilang, kenapa Anda kemudian kesini dan cerita itu? Ini Ustaz, karena saya dengar dari kakak kelas, jenengan itu dosen killer. Loh, maksud sih? Rumah saya itu dosen baik-baik saja. Jadi ternyata terkenal killer. Maksud bener sih? Saya itu nggak pernah membunuh orang. Bahwa ada mahasiswa yang nggak lulus itu ya biasalah, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kalau dia nggak aktif, nggak bagus, masa minta lulus. Kalau ngulang itu kan biasa lah kalau nggak serius. Itu karena mesti ada, kata dia, setiap kelas itu mesti ada aja nggak lulus. Karena setiap kelas mesti ada yang nggak serius. Kalau serius semua ya lulus KB. Karena nggak serius nggak serius. Bukan hanya, dan itu tidak hanya di S1, di S2 dan S3, sekarang ada yang S3 ngulang. Ustaz, saya ngulang mata kuliah jenengan. Udah lapo, saya dulu nggak lulus.
Loh, karena dia nggak ngumpulkan tugas, nggak, terus gimana mau kita luluskan? Artinya kan kita harus fair gitu ya. Kita harus belajar benar. Tapi konteksnya sekarang ini adalah marilah kita belajar untuk memperhatikan semua orang. Jangan pernah kemudian tidak mempedulikan orang lain yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita dalam kondisi apapun dan siapapun. Apalagi orang-orang sepuh gitu ya, dosen-dosen kita, orang-orang tua kita. Itu penting. Waya dulu lan menunjukkan alaihi ngatasi ma apa maqaddamnahu fil faslaini yang dalam dua fasal kemarin ada ya, hadis ini diulang 2 kali loh ini, beberapa kali diulang. Fi hadisin Anas wa qali ayan haniyalahu yang kemarin, ketika ada seseorang datang kemudian orang ini nanya, Kanjeng Nabi, apa yang harus saya lakukan kalau ada tamu atau ada temennya temen. Jadi kayak Anda di kamar, kemudian sekamar ini berempat, berlima, kemudian salah satu anggota kamar kita kedatangan tamu. Kan itu bukan tamu kita, itu tamunya dia. Nah, sahabat tadi kayak kita, apakah saya harus menyingkir? Artinya membelakangi sehingga saya tidak pada dia. Nabi mengatakan lah, enggak. Tuh, coba pada temennya temen, itu loh kita tetap harus menghargai dia. Apalagi pada dosen kita, orang tua kita. Tadi yang kita bilang nggak membelakangi, kita tetap ngadep nih wong tua tapi sibuk HP nih. Wong tua ini neng kono cerita, kita nggak etis lah begitu. Marilah kita belajar untuk ini kan persoalan-persoalan etika perilaku kita. Hadis tadi mengatakan ayan haniyalahu, apakah saya harus membelakangi dia atau menyingkir? Qala jawab sahabat Nabi la, enggak. Jadi artinya kita nggak boleh. Marilah kita berusaha untuk itu. Bahwa hadisun hasanun kamal dzakana walam yakti, lan tidak ada lahu apa muaridun, sesuatu yang bertentangan. Tidak ada hadis lain yang menunjukkan kebalikannya. Fala masiro, karena itu tidak ada alasan ila mukhalafatihi, untuk membedai. Tidak ada alternatif lain hadis yang menunjukkan kita boleh untuk tidak peduli pada orang lain, itu tidak ada. Yang ada adalah larangan untuk tidak mempedulikan. Walayah taro, lan jangan pernah merasa tertipu, jangan sampai bisa tertipu sapa sira bikasrotiman, dengan banyaknya orang yaf'aluhu, yang telah berbuat seperti itu. Imam Nawawi mengajarkan kita, loh niku Ustadz, banyak loh orang-orang yang begitu sibuk dengan HP-nya. Biasanya di ASKI gitu. Loh itu loh Mas Adik. Kata Mbah Nawawi, jangan pedulikan ada orang yang melakukan itu. Kalau itu salah ya salah, nggak perlu ditiru. Tidak sedikit toh, yang bandara aku jejer-jejer, ya sibuk dewe-dewe, aku lapor. Iku barangnya misalnya diambil kan nggak roh ya, sibuk dengan kadang ketawa-ketawa, senyum-senyum, wes kupingnya ditutupi apa itu, enek kabel itu. Nah Ustaz nggak pernah pakai karena keri. Kok sawangannya kalau lagi panggil orang nggak kerungu. Wes kok ya kita kan individual banget toh. Coba. Jadinya kan kita menjadi sangat individual, nggak peduli pada orang sekitar. Pikirannya yang awake dewe. Kata Mbah Nawawi, jangan tertipu dengan perilaku orang yang seperti itu. Walaupun mereka banyak, itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Karena itu jangan pernah diikuti. Memang saking wong yusabu, bahkan kepada perilaku orang yunsabu yang dinisbatkan ila ilmin, maring ilmu au solahin, atau kebaikan au ghairima min hisalil fadli, saking persoalan keutamaan. Walaupun mungkin yang melakukan itu orang yang kita anggap berilmu, tapi kalau itu tidak benar ya sudah nggak usah diikuti. Final tidak, karena saat semene mengikuti, siapa yang harus kita ikuti? Innama yakunu iku bi Rasulillah. Yang harus kita ikuti ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengajarkan bahwa kita harus peduli pada orang. Kita harus care pada sekitar, bukan individualis toh. Nabi itu kan tidak mengajarkan individualis. Kita itu diajarkan kan dalam tanda petik sosialis. Artinya kita komunal. Kita punya kepedulian pada yang lain.
walaupun masyarakat berperilaku individualis, tidak perlu diikuti karena yang kita ikuti Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi tidak mengajarkan itu. Mestinya begitu. Sehingga tidak ada alasan lah umumnya gitu. Kita tidak. Nah, celakanya kalau kita belajar sosiologi, sesuatu yang sudah umum, walaupun itu nggak benar, itu bisa dianggap benar. Gitu kan? Sesuatu yang salah, kalau dia menjadi umum, kadang kemudian dianggap benar. Sementara yang nggak benar, atau yang benar ketika nggak umum dianggap nggak benar. Yang sering saya contohkan itu kan, dulu zaman saya kecil, pacaran itu nggak umum. Sehingga kalau pacaran itu sembunyi, delik, sehingga disebut sir-siran toh. Biar istilah sir-siran itu karena itu hubungan rahasia. Sehingga zaman dulu nggak ada laki-laki perempuan bukan mahramnya berani jalan di depan jalan di jalan kampung, nggak ada yang berani. Kita masih ingat betul, nggak akan berani karena disorai wong. Karena itu salah. Nah, itu dulu. Tapi sekarang itu kan tetap aja nggak benar. Tapi sekarang ketika itu pacaran menjadi umum, itu akhirnya menjadi bener. Sing salah sih nggak punya pacar, kan? Akhirnya ketika gue punya pacar, lu kok iso tuh mbak? Ini semester atau sampean ini, lu kan gitu toh? Akhirnya kan, coba kalau kita neng kos-kosan, ketika malam minggu atau malam liburan, kabeh podo mojok berdua, lu sing sungkan itu bukan dia, kita yang lewat lu yang sungkan. Coba. Artinya sesuatu yang nggak benar, tapi ketika dia menjadi umum, itu bisa dianggap benar. Nah, Mbah Nawawi mengingatkan kita soal itu. Jangan pernah tertipu oleh banyaknya orang yang melakukan dan itu menjadi umum. Karena yang harus kita ikuti itu Kanjeng Nabi, bukan umumnya orang. Makanya kan kita harus ngaji, sing diajarkan Kanjeng Nabi itu apa toh? Itu yang kita note, bukan kemudian bagi umumnya gini, enggak, kita enggak lihat umum. Walaupun benar bahwa al-adah itu bisa muhakamah, kebiasaan itu bisa menjadi hukum, benar. Tapi kan sepanjang al-adah itu tidak bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syariat, kan begitu. Itu tadi. Karena itu di sini falah tahtaron nabi kasroti man yaf'alu. Jangan pernah tertipu oleh banyaknya orang yang melakukan itu, siapapun dia. Karena yang kita ikuti adalah Kanjeng Nabi. Maka kita harus belajar apa tahu yang diajarkan Nabi. Kayak tadi, ini loh kalau salaman, ini loh kalau perilaku kita, ini loh yang itu yang harus kita pahami. Kala ngendika sapa Allah taala, wa ma atakum rasul fahuduhu. Wa ma utai barang atakum yang datang memberikan kum ing sira sapa rasul ya fahuduhu. Apa yang diajarkan Nabi fahuduhu. Mongko ngambil sapa sira ing ma. Wa ma nahakum wa ma utai barang nahakum kang mencegah kum ing sira sapa rasul anu saking ma ya fanhau. Apa yang diajarkan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, itulah yang kita tiru. Apa yang kemudian dilarang, itulah yang kita tinggalkan. Falyahdari, ayat berikutnya, falyahdar, mongko hati-hati sapa sira alladzina ing orang banyak yukhalifuna yang tidak sesuai an amri saking perintah Nabi, antusibahum ing ento mendapatkan hum ing mereka apa fitnatun fitnah, au yusibahum utawa bakal terjadi ing mereka apa azabun alim. Hati-hatilah kepada perilaku yang enggak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi, karena walaupun itu umum, tapi kalau nggak benar, maka sangat mungkin nanti akan terjadi sesuatu yang nggak baik. Kalau Allah mengatakan antusibahum fitnah, mungkin akan terjadi fitnah atau adzabun alim. Laqad qaddamna fi kitabil janaiz anil Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Ittabi, dia ngajarkan gini, ittabi ngikutono sapa sira turuqal huda ing jalan hidayah, wala yadruka, maka tidak akan membahayakan ka ing sira apa kilatus salikin, sedikitnya orang yang melakukan. Maka marilah kita belajar memastikan diri bahwa kita itu berada pada jalan yang diajarkan Kanjeng Nabi. Walaupun mungkin yang mengikuti nggak banyak, itu tidak akan problem. Sebaliknya wa iyyakalan hati-hati sapa sira turuqad dalalah ing jalan kesesatan, wala tahtaronna
Lan jangan tertipu bikasrotil halikin dengan banyaknya orang yang melakukan, orang-orang yang rusak. Jangan melihat banyak dan sedikitnya, tetapi melihatlah benar dan tidaknya. Sehingga kalau kita masih ingat Sayyidina Ali pernah mengajarkan, lihatlah kebesaran orang itu dari kebenaran yang dia lakukan. Jangan melihat kebenaran dari orang yang mengatakan. Lah yang mengatakan pejabat mesti benar, enggak. Kebenaran itu tidak dilihat pada siapa yang mengatakan. Benar ya benar, walaupun orang itu yang mengatakan bukan pejabat, walaupun mungkin penjahat, tapi kalau benar ya itulah yang harus kita ikuti. Bukan kalau kanjeng Nabi kan mengatakan undur makol wala tangdur mangkol. Lihatlah isi statementnya, jangan melihat siapa yang memberikan statement. Kita itu kan sering nggak begitu. Kita tuh sering masih melihat sopo. Padahal yang diajarkan Nabi apa, bukan siapa. Apanya itu yang penting, bukan siapanya. Oke lah, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanha Rabbana fa'na bima lam tanha Rabbi alimna latifa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.